Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya ya. Senang sekali selama 60 menit ke depan, saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, hari ini tanggal 10 Mei ini diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia atau World Lupus Day. Nah mungkin sebagian besar dari Anda nih sudah pernah atau sering ya mendengar mengenai penyakit lupus ini atau yang sering dikenal dengan nama penyakit seribu wajah. Nah penyakit lupus ini juga punya gejala khas ya, yaitu ruam yang menyebar pada kedua pipi dan juga batang hidung yang membentuk pola kupu-kupu ya, biasanya dikenal dengan istilah butterfly rash. Nah, lupus ini termasuk ke dalam penyakit autoimun, yaitu penyakit yang muncul ketika imun atau sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih jauh nih mengenai penyakit lupus ini. Kira-kira apa ya penyebabnya, lalu bagaimana nih cara pencegahan, lalu bagaimana cara pengobatannya. Dan bagi Anda juga yang ingin tanya langsung, ingin ngobrol langsung, ingin konsultasi dengan dokter, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif kami ada di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami ada di @dai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum kita kenalan dengan dokter dan ada narasumber saya juga nih satu lagi di sini, kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, lupus termasuk salah satu penyakit autoimun yang muncul ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan serta organ tubuh sendiri. Ruam pada kulit, kelelahan, sakit, dan pembengkakan sendi merupakan gejala umum yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Pada dasarnya, kasus lupus lebih banyak menyerang wanita pada usia 15 hingga 50 tahun. Menurut data dari Yayasan Lupus Indonesia atau YLI, jumlah penderita lupus di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dan pada tahun 2013 mencapai 13.300 jiwa. Dan salah satu odapus atau penyandang lupus adalah Wiwi Yuliana. Dan gejala usus buntu yang berkepanjangan menjadi awal mula Wiwi berkenalan dengan penyakit autoimun pertamanya, yakni rheumatoid arthritis dan kolitis ulceratif. Tidak cukup sampai di situ. Pada tahun 2012, ia mulai merasakan sakit kepala yang hebat serta pengentalan darah dan beberapa kali mengalami stroke. Hingga pada tahun 2015, ia dikatakan positif menderita lupus. Putus asa, sedih, bahkan depresi sempat ia rasakan. Namun berkat dukungan dari keluarga dan para sahabat, membuat wanita kelahiran Februari 1979 ini kembali semangat untuk menjalani hidupnya. Wiwi pun mulai bergabung dengan komunitas autoimun. Komunitas yang berdiri 23 Mei 2015 ini memiliki berbagai kegiatan, antara lain sharing knowledge seputar penyakit autoimun, supporting group, kunjungan ke rumah sakit, serta penggalangan dana. Iya pemirsa, itu tadi ya sekilas sedikit informasi mengenai lupus, karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Lupus Sedunia tanggal 10 Mei. Kita akan ajak pemirsa untuk lebih kenal mengenai penyakit lupus ini. Dan saya juga mau kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin tanya langsung ke dokter, ingin ikut ngobrol langsung bersama dengan kami di sini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan ditunggu juga mentionnya di Twitter kami ada di @dai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita langsung kenalan dengan tamu kita hari ini ya. Yang pertama ada Dr. Yosefin Yosi SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Halo, selamat siang dokter. Siang. Apa kabarnya dok? Baik. Sehat ya dok Sehat. ya? Nah yang kedua tadi sudah lihat ya sekilas di tayangan sudah ada nih sosoknya, kita langsung kenalan yuk. Ini ada Mbak Wiwi Yuliana dari komunitas autoimun. Halo, selamat siang Mbak Halo, Wiwi. selamat siang Mbak. Apa kabarnya hari ini Mbak Wiwi? Baik. Baik, sehat ya? Iya. Kita ngobrol-ngobrol nih mengenai penyakit lupus, kita ajak pemirsa lebih kenal lagi ya mengenai penyakit lupus ini. Boleh. Baik, kita ke dokter dulu nih. Dokter, lupus ini kan termasuk penyakit autoimun. Penyakit autoimun ini penyakit seperti apa sih dokter? Penyakit autoimun itu sebenarnya adalah akibat dari sistem kekebalan tubuh kita yang harusnya setiap orang punya itu untuk mencegah kita terkena infeksi. Jadi harusnya dia melawan bakteri atau virus yang masuk ke badan kita. Tapi karena suatu sebab sistem kekebalan tubuh ini keliru sehingga malah menyerang organ atau jaringan tubuh kita sendiri. Itu yang
disebut. Semua orang sebenarnya punya imun ya dok iya, ya. Itu dihasilkan dari sel darah putih. Iya. Juga memang itu tameng pertahanan lah ya untuk tubuh kita. Tapi kenapa tuh dokter kemudian si imunnya ini kemudian kok jadi bisa jumlahnya bertambah banyak, atau dia tuh kenapa bisa akhirnya menyerang diri Sebenarnya jumlahnya nggak bertambah banyak, cuma dia harusnya yang menyerang infeksi, tapi ternyata dia menyerang organ badan kita sendiri. Gitu. Itu memang penyebabnya yang pasti belum diketahui. Dikatakan penyebabnya ada banyak faktor-faktor. Pemicunya yang mungkin adalah dari genetik, bisa, atau dari faktor lingkungan. Jadi antara paparan sinar matahari, kemudian perubahan hormon, seperti itu. Berarti bukan jumlahnya yang bertambah banyak Bukan, ya, tapi cuma dia salah menyerang. Jadi Harusnya menyerang infeksi yang datang ke tubuh kita, tapi ternyata dia menyerang organ kita sendiri. ya semestinya itu harusnya dilindungi ya, malah Iya. jadi diserang. Iya. Dia ngeheng gitu ya si imunitasnya ini ya, semestinya dia menyerang yang jahat malah jadi yang baik. Iya. Mbak Wiwi mungkin mau minum? Aku batuk. Boleh, silakan diminum loh ya. Lagi batuk, maaf. Supaya lebih segar nih sebelum kita ngobrol. Nah dokter, ini kan penyakit lupus ini masuk dalam penyakit autoimun. Kalau lupusnya sendiri ini apa ini dokter? Ya, jadi kalau lupus ini juga akibat dari penyakit autoimun, jadi dia keliru sistem kekebalan tubuhnya. Itu dia inflamasi kronis, jadi menyebabkan terus-menerus terkena inflamasi organ-organ yang kita kadang tampaknya seperti sembuh setelah kita obati, tapi inflamasinya itu berjalan terus, jadi nggak bisa dibilang sembuh. Kadang-kadang ada tahap flare-nya, kadang sembuh dengan tenang, bisa bertahun-tahun, tapi nanti entah kenapa dia tiba-tiba flare sendiri. Oke. Berarti selain lupus ada penyakit-penyakit autoimun lainnya ya dok ya? Banyak ya. Oh banyak, berarti lupus ini salah satunya aja gitu ya. Kalau dari tingkatannya ini lupus yang termasuk yang ganas, yang sulit disembuhkan, atau kalau diklasifikasi tuh termasuk di mana sih dokter? Memang nggak bisa sembuh. Nggak bisa Kalau lupus, sembuh, ya, lupus ini. tidak bisa Oke. sembuh. Jadi memang kalau sekali terkena ya untuk pengobatan dan kontrol itu seumur hidup pasti. Kalau Oke. lupus. Kalau lupus ini ya khusus, berarti lupus ini salah satu yang Salah satu penyakit autoimun, tapi ada yang lain juga nih berarti penyakit Banyak yang autoimunnya. Iya. Kita ngobrol sama Mbak Wiwi nih berarti ya. Nah Mbak Wiwi ini berarti terkena beberapa penyakit autoimun ya? Iya. Bukan lupus aja. Apa Iya. aja tuh Mbak Wiwi? Awalnya itu kan penyakitnya itu adalah rheumatoid arthritis dan colitis ulceratif. Kemudian selama berapa tahun ternyata si ususnya mengalami masa remisi. Kalau masa remisi itu adalah keadaan penyakitnya tenang. Ususnya remisi sekarang, tetapi rheumatoid arthritisnya masih berjalan. Itu penyakit autoimun ya, rheumatoid Iya. arthritis itu. Kemudian 2012 itu saya didiagnosa punya pengentalan darah. Kemudian ternyata si autoimunnya menyerang darah pada saat itu kan. Berjalannya dengan waktu itu dia berobat. Kemudian 2014 kena serangan stroke pertama. Karena pengentalan darahnya. Iya, itu karena ya? pengentalan darahnya. Kemudian 2014 juga November terkena kembali serangan stroke yang kedua. Sama karena pengentalan darah juga. Kemudian pada tahun awal 2015 dokternya itu agak penasaran kenapa kok ini sering sekali kena serangannya gitu. Harusnya memang bisa terjadi, tapi kalau untuk autoimun dia berpendapat mungkin ini ada hal di balik serangan itu nih, kita harus periksa apa ya. Karena gitu. lebih sering terkena serangan dibanding orang yang pengentalan darah lainnya gitu ya? Iya, jadi ada orang yang cenderung memang darahnya kental, Tapi tidak sampai terkena serangan iya, stroke terkena gitu serangan ya. stroke. Oke. Itu yang kemudian menyebabkan dokter akhirnya curiga pada akhirnya. Iya, kemudian di autoimun itu ada pemeriksaan panel ANA ya dok ya. Kemudian saya kemarin diperiksa kembali untuk profil ANA-nya itu ternyata positif untuk MCTD. Dia itu ya salah satunya lupus. Kalau lupus itu kan dia menyerang jaringan mixed connect tissue, jaringan tisu jadinya. Kemudian 2015 itu juga terkena serangan lagi, yang ketiga. Yang stroke-nya itu ya. Kemudian
akhirnya menyebabkan saya tidak bisa jalan. Baik. Setelah kena serangan stroke yang ketiga, dokter udah mulai curiga ini apa ya, kok gampang sekali gitu. Kemudian 1 bulan dari situ saya sakit lagi, saya flare. Saya nggak, kalau jalan itu seperti orang vertigo. Itu awalnya pertamanya saya jatuh, jadi 2 minggu keluar dari rumah sakit, saya jatuh dari tempat tidur. Itu yang menyebabkan lebam-lebam luar biasa di badan. Kemudian saya baru tahu saya nggak bisa jalan kan. Dokter udah bilang ini kayaknya serangan lagi katanya gitu. Tapi saya tetap saya nggak mau dok, saya baru keluar dari rumah sakit kemarin kan. Akhirnya dirawat di rumah 2 bulan. Kemudian kena serangan lagi bulan Juni. Baik, pemirsa, kita masih membicarakan mengenai penyakit lupus ini, dan bagi Anda juga yang ingin tanya langsung ke dokter, saya undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan juga mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita masih akan ngobrol mengenai penyakit lupus ini. Jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kami masih mengajak Anda untuk mengenal mengenai penyakit lupus. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Yosefini Yosi, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata, dan ada juga Mbak Wiwi Yuliana dari Komunitas Autoimun. Nah dokter, tadi kan Mbak Wiwi sudah cerita nih ya bahwa memang berarti terkena serangan-serangan ini dari 12 tahun yang lalu ya, baru ketahuan kalau dia sakit lupus satu tahun terakhir ternyata dok. Ini memang kalau penyakit lupus ini ada jenis-jenisnya seperti ini yang dari awal kena serangan-serangan lain lalu baru ketahuan, atau ada penyakit-penyakit yang seperti apa sih dok? Makanya seperti tadi Melissa bilang dari awal bahwa lupus ini merupakan penyakit 1000 wajah. Jadi gejalanya itu banyak sekali, menyerupai penyakit lain. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak lebih konsentrasi pada satu pasien, biasanya sulit untuk mendiagnosa ke lupus. Apalagi awalnya Mbak Wiwi ini keluhannya tuh usus, kemudian nyeri-nyeri sendi ya. Jadi itu harus digabungkan semua, akhirnya mengerucut ke lupus gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk jenis-jenisnya sendiri memang ada 3 jenis lupus. Yang satu sistemik seperti Mbak Wiwi ini, jadi mengenai seluruh organ, bisa semuanya kena, bisa mulai dari rambut, kulit, sendi, kemudian darah, jantung, paru-paru, ginjal, semua bisa kena organ-organ kita. Ada juga discoid lupus, nah itu hanya mengenai kulit. Jadi cuma rambut, kulit, ada ruam-ruam merah aja. Kemudian yang satu lagi itu akibat obat. Jadi kalau akibat obat ini yang biasanya lebih ringan, ada sekitar 100 sampai 150 obat yang bisa menyebabkan lupus. Nah itu ke orang masing-masing berbeda-beda setiap orang. Yang mana yang bisa bikin lupus. Nah kalau yang ini lebih mudah karena kita harus nyetop obatnya, nanti lupusnya sembuh. Stop juga begitu obatnya stop. Oke, berarti ada 3 jenis ya. Nah ini Mbak Wiwi kan kalau tadi sebenarnya lupus ini ada gejalanya tadi yang ada ruam merah di pipi dan juga batang hidung ya. Kalau Mbak Wiwi ada gejala-gejala yang dirasakan nggak? Kalau saya nggak sampai butterfly rash, tapi ketika di satu kondisi tertentu dia itu nanti pipinya memerah di sini, kemudian nanti dia timbul bercak-bercak di badan. Itu baru timbul gejala-gejala itu 1 tahun belakangan atau sebenarnya dari 12 tahun lalu udah mulai kelihatan? Baru setahun belakangan. Baru setahun belakangan. Itu memang berarti awalnya memang bukan penyakit lupus, lama-lama jadi lupus, atau kenapa sih dokter? Awalnya mungkin yang diserang bukan yang kulitnya duluan ya. Jadi kalau lupus kan bisa nyeri. Awalnya memang yang paling banyak orang memang ruamnya ini. Jadi dibilang jangan kena matahari. Kalau mau keluar harus pakai topi, harus pakai sunblock seperti itu. Nah mungkin Mbak Wiwi yang kena duluan bukan itu malah itu. Nah itulah makanya sulitnya untuk diagnosis ya. Karena memang ada
serangan stroke. Jadi tadi justru gejalanya pengentalan banyak darah. dan yang timbul di tiap orang tuh beda. Jadi nggak semuanya harus butterfly rash dulu. Nah, kalau itu kan lebih mudah kita diagnosis begitu ada butterfly rash, Berarti mungkin lupus nih. gitu. Yang kalau yang timbul yang lain-lain dulu, nah itu yang sulit. Jadi baru 12 Iya. tahun kemudian baru ketahuan ya, Baru seperti Mbak ketahuan, Wiwi. iya. Nah ini kalau tadi kan ada jenisnya 3 jenis nih kalau penyakit lupus ini. Kalau gender perempuan katanya lebih mudah terkena penyakit lupus. Kenapa Iya. ya dokter? Itu seperti saya katakan tadi, yang pemicunya itu mutasi genetik. Jadi gen-gen itu harusnya mengkode sinyal-sinyal supaya kekebalan tubuh melindungi kita dari infeksi. Tapi ini karena ada mutasi di genetik, jadi kode-kodenya salah. Akhirnya sistem kekebalan tubuh bukan menyerang Penyakit, infeksi yang virus. datang, tapi menyerang kita sendiri. Nah itulah. Cuma ternyata di manusia kan ada 2 kromosom. Kalau perempuan kromosomnya XX, kalau laki-laki XY. Nah, kromosom X ini yang mutasi gen ini lebih banyak mengandung di kromosom X. Makanya kita jadi lebih beresiko Kita lebih terkena beresiko penyakit karena lupus. kita punya 2 kromosom X. X-nya. Ya. Oh, oke, baik. Waduh, kita lebih bahaya kena Iya. penyakit lupus ya. Nanti kita mau ngobrol sama Mbak Wiwit mengenai komunitas autoimunnya ya. Kita jeda sebentar tapi. Baik, pemirsa bagi Anda yang juga ingin tanya langsung kepada dokter nih mengenai penyakit lupus ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau juga bisa mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda, saya punya info sehat makanan yang baik dikonsumsi Odapus. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, bagi penderita lupus, menjaga pola makan menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, para Odapus harus mengonsumsi makanan yang dapat memulihkan kembali sistem kekebalan tubuhnya. Dan berikut ini beberapa makanan yang baik bagi penyandang lupus. Omega 3. Lupus dapat mengakibatkan resiko penyakit jantung, sehingga untuk mencegahnya dapat mengonsumsi asam omega 3 yang bisa mengurangi peradangan sehingga membantu dalam melindungi jantung. Kandungan omega 3 bisa didapat dari telur. Konsumsi kalsium. Mengonsumsi kalsium dapat membantu penderita lupus dalam penipisan tulang, sehingga dapat membantu seseorang terhindar fraktur. Kalsium ini bisa didapat pada keju, susu, yogurt, dan sayuran hijau seperti bayam. Makanan yang mengandung asam folat. Sayuran hijau dan buah-buahan dapat membantu untuk mengurangi resiko pengembangan penyakit lupus. Vitamin C dan D. Dengan bantuan vitamin C, maka akan memudahkan tubuh untuk menyerap zat besi lebih baik dan cepat. Dan vitamin D tambahan sangat dibutuhkan oleh penderita lupus, sebab orang dengan lupus tidak boleh terpapar sinar matahari secara langsung. Karena kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, hari ini bertepatan dengan Hari Lupus Sedunia tanggal 10 Mei, kami mau mengajak Anda untuk lebih mengenal lagi mengenai penyakit lupus. Bagi Anda yang ingin tanya langsung ke dokter, ingin ngobrol dengan Mbak Wiwi, ada tamu saya di sini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami ada di @ai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Yosefin Yosi, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Dan ada juga Mbak Wiwi Yuliana dari komunitas autoimun. Nah Mbak Wiwi, ini kan Mbak Wiwi baru 1 tahun belakangan tahu kalau ternyata sakitnya sakit lupus ya. Dan ini sudah bergabung dengan komunitas autoimun. Bergabungnya sudah dari tahun berapa nih Mbak Wiwi? Berarti? Aku baru malahan Baru dari ya? awal tahun 2016. Oh, tahun 2016 baru bergabung ya. Iya. Komunitasnya seperti apa sih ini Mbak Wiwi? Boleh ceritakan? Komunitasnya ini sekarang sih kita baru bergerak di sekedar sharing, support, kemudian nanti kita ke depannya akan membuat program-program yang kiranya akan meringankan beban-beban sesama penderita ya. Soalnya itu kan memang berat, misalnya kita didiagnosis autoimun itu kadangkala teman-teman itu nggak hanya punya satu penyakit di badan gitu. Jadi dia bisa punya beberapa autoimun dan ketika yang kita punya hal yang sama dengan kita itu adalah ketika flare itu bisa nyeri sekujur badan
kemudian merasa yang sangat kelelahan, tidak bisa apa-apa. Padahal penyakit autoimunnya berbeda ya. Iya. Tapi yang dirasakannya Hampir sama kebanyakan. Dan terus di situ juga kita memudahkan teman-teman yang kiranya misalnya dia kesusahan untuk mendapatkan untuk obat ya, karena untuk autoimun itu obatnya memang sampai sekarang itu masih lumayan mahal. Nggak lumayan sih Mbak, emang mahal gitu. Ada beberapa yang dia tidak bisa hanya dikasih satu jenis obat, tidak hanya bisa dikasih kortikosteroid, tapi dia harus dikasih imunorepresan. Padahal itu untuk penyakit autoimunnya aja ya, belum penyakit yang menyerang organ-organ lainnya juga kalau harus minum obat. Iya, kalau dia punya penyakit pendamping yang lain, kayak aku, jadi ya harus diobatin juga gitu. Nah, di sini sih teman-teman kita baru ada sekitar 150 anggotanya yang ya bergabung. Iya. Tapi berarti bukan penyakit lupus saja, semua penyakit autoimun ya? Semua penyakit autoimun. Kegiatannya selain ngumpul-ngumpul, sharing-sharing, ada kegiatan apa lagi nih? Nextnya itu nanti yang sekarang lagi dijalanin tuh kita aktif jenguk teman sesama penderita, memberikan support. Kemudian program-program yang lain mungkin kita mau ketemu dengan instansi-instansi yang kira-kiranya bisa memudahkan kita seperti rumah sakit, laboratorium, kemudian perusahaan farmasi ya Mbak. Oke, karena memang tadi obat paling dibutuhkan juga ya untuk para odapus ini pada akhirnya. Oke, nah dokter, ini kan berarti tadi sudah diceritakan kalau sebenarnya lupus ini karena mutasi genetik, kemudian ya penyakit lupus ini menular nggak sih dokter? Oh enggak. Nggak menular ya. Cuma ya begitu kena ada yang gejalanya ringan sampai yang berat, sampai yang mengancam nyawa itu apa grade-nya ini sekali. Luas ya, berarti ya, mulai dari yang ringan, apalagi tadi ada yang hanya dari minum obat sampai yang tadi cuma di kulit sampai seluruh tubuh bisa ada ya jenis-jenisnya itu sampai tadi. ada yang penurunan kesadaran, nggak sadar atau kejang-kejang, itu yang sampai masuk ke ICU dan sebagainya itu ya. Baik. Nah ini Mbak Wiwi kan ibunya juga terkena penyakit lupus ya dok ya. Berarti faktor genetik ini sangat penting ya dok ya berarti ya. Iya, kuat sih. Sekitar kalau dari penelitian ya yang kembar identik tuh 25%. Jadi kalau kembarannya kena ini kena. Biasanya juga langsung kena. Jadi memang berarti kalau kita sudah ada penyakit lupus, anak kita kemudian berapa persen tuh dok bisa ada genetik keturunannya? Belum, itu belum bisa, pasti. Belum, tapi ya tetap harus waspada ya, karena memang ada faktor genetik lah. Karena tadi dari mutasi gennya itu ya dok ya. Kakaknya Mbak Wiwi juga ya Mbak Wiwi? Iya, kakak saya punya antiphospholipid syndrome. Itu penyakit autoimun ya? Iya, autoimun. Jadi waktu pertama ketahuan didiagnosa autoimun, aku bertanya ke Prof yang merawat, Prof, saya lupus ya? Enggak, bukan lupus, tapi ini RA. Bukan berarti, beliau menerangkan bukan berarti jika ibumu lupus, aku lupus gitu. Jadi dia mungkin ke bawahnya itu ke anaknya itu bisa dengan penyakit autoimun yang berbeda gitu. Oke, tapi sama-sama ada penyakit autoimun pada akhirnya ya. Nah, terus kemudian adikku itu diperiksa kemarin juga kan profil Ana yang diperiksa, Ananya dia positif. Tapi profnya menjelaskan belum tentu dia positif, belum tentu dia autoimun gitu. Tapi jadi, dia punya gennya begitu ya? Iya, kecuali kalau misalnya ada indikasi medis, dia punya gejala, itu baru bisa ditegakkan diagnosanya. Oke. Nah dokter, ini kan kalau seperti penyakit diabetes, hipertensi itu ada genetik juga, tapi kita bisa jaga, bisa cegah dengan gaya pola hidup yang sehat. Kalau lupus ini ada pengaruh dari pola hidup kita juga nggak sih dok? Oh enggak sih. Enggak juga ya, berarti kalau kita sudah punya genetik itu ya kita bisa saja tetap terjadi. Harus waspada untuk gejala-gejalanya. Mungkin ya kalau seperti kena matahari tiba-tiba kita ada malah butterfly rash itu, kemudian nyeri-nyeri sendi. Nah itu mungkin kita harus cek. Tapi itu tidak terpengaruh dengan gaya hidup kita pada akhirnya. Karena misalnya kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau apa jadi lebih menyerang. Enggak sih. Enggak ya, itu memang murni dari genetik dan masih belum diketahui juga sebab faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor lainnya yang belum diketahui. Baik. Nah ini kalau di penyakit autoimun yang ada di komunitas ini paling banyak lupus atau penyakit autoimun apa sih Mbak Wiwi? Macam-macam ya Mbak. Ada SLE, kemudian
Sjogren syndrome banyak. Kemudian MCTD seperti saya juga itu ada beberapa. Kemudian apalagi ya? Anggotanya lebih banyak wanita juga Mbak Wiwi? Iya, wanita. Wanita memang tadi seperti yang dokter bilang ya? Tapi ada juga anggotanya beberapa, sekitar 4 orang ya. Tapi mungkin mereka bukan yang nggak nyaman sih. Mungkin mereka masih belum, karena perempuan semua mungkin ya, wanita semua. Karena memang lebih banyak juga ya? Iya, gitu. Jadinya mereka kadang-kadang lebih banyak diam, tapi sekarang udah mulai lebih banyak berinteraksi sih di grup WhatsApp kita. Range umurnya berapa sih Mbak Wiwi yang bergabung di komunitas? Banyakan remaja atau yang sudah dewasa? Itu ada yang usia 20, ada 30, ada yang 50 juga ada. Berbagai umur ya pada akhirnya ya? Tapi mereka memang udah suffering, sakitnya itu udah dalam jangka waktu lama ya, gitu. Pada akhirnya. Iya. Ini memang kalau penyakit lupus ini bisa terkena dari umur berapa sih dok? Dari anak-anak aja udah bisa terkena? Mulai 15 tahun nih katakan. Biasanya 15 sampai 15. 50. Pemicunya selain genetik juga lingkungan itu, matahari, kemudian hormon ya. Jadi mulai usia pubertas. Nah, kemudian nanti setelah 50 tahun dikatakan setelah menopause malah membaik. Oh, bisa membaik karena ada faktor hormon juga. Makanya wanita juga jadi lebih beresiko ya dok ya, karena kita punya hormonnya juga mungkin lebih nanti tidak kalau seimbang. haid atau apa itu mungkin kambuh atau flare-nya itu karena itu bisa. Dari hormonnya juga ya. Aduh, sulit juga jadi wanita ya. Iya. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya Mbak Wiwi dan juga dokter, kita jeda kembali. Dan saya juga mau mengundang Anda pemirsa bagi Anda yang ingin tanya-tanya langsung nih, ingin ngobrol sama Mbak Wiwi atau ingin konsultasi dengan dokter mengenai penyakit lupus, Anda bisa menghubungi kami di 0212903444 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya info sehat beberapa jenis penyakit autoimun. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, selain penyakit lupus, ternyata ada beberapa penyakit yang tergolong sebagai penyakit autoimun. Dan berikut ini beberapa penyakit yang menyerang sistem imun. Guillain-Barré Syndrome. Sistem kekebalan tubuh menyerang saraf yang menghubungkan otak dan saraf tulang belakang dengan seluruh tubuh Anda. Kerusakan saraf membuat sulit untuk mengirimkan sinyal. Akibatnya otot-otot mengalami kesulitan merespon otak. Hemolytic anemia. Sistem kekebalan tubuh menghancurkan sel-sel darah merah. Namun tubuh tidak dapat membuat sel-sel darah merah baru dengan cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Akibatnya tubuh Anda tidak mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Dan hati Anda harus bekerja lebih keras untuk memindahkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Idiopathic thrombocytopenic purpura atau ITP. Penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menghancurkan trombosit yang dibutuhkan untuk pembekuan darah. Multiple sclerosis atau MS. Penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan pelindung di sekitar saraf. Kerusakannya mempengaruhi otak dan saraf tulang belakang. Myasthenia gravis atau MG. Penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang persambungan saraf dan otot. Dijuluki snowflake disease karena gejala yang sangat bervariasi pada tiap penyandangnya. Skleroderma. Penyakit autoimun ini dapat menyebabkan pertumbuhan jaringan ikat yang abnormal pada kulit dan pembuluh darah, serta membuat kulit dan jaringan ikat kencang dan mengeras. Penyakit ini sering dijuluki penyakit yang mengubah orang menjadi batu. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kami masih mau mengajak Anda untuk lebih mengenal lagi mengenai penyakit lupus. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, ingin konsultasi dengan dokter, ingin ngobrol dengan Mbak Wiwi di sini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami ada di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Yosefin Yosi, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata, dan ada juga Mbak Wiwi Yuliana dari komunitas autoimun.
Dokter, ini kan tadi kalau memang kita punya penyakit autoimun, ini bisa menyerang organ-organ kita yang kita tidak diketahui sebenarnya di mana ya. Ini ada komplikasi-komplikasi lain yang bisa terjadi nggak, Dok, kalau kita sakit lupus? Ya, komplikasinya yang biasa itu ke jantung sama pembuluh darah. Jadi pengentalan darah dan lain sebagainya, seperti Mbak Wiwi ini kan juga pernah stroke. Nah, itu termasuk dari komplikasi. Ya. Jadi mungkin Mbak Wiwi ini yang muncul malah komplikasinya duluan, baru ketahuan dia lupus ya. Jadi itu. Kemudian juga yang paling banyak lumayan banyak juga adalah ke ginjal. Disebutnya nefritis lupus. Nah, itu harus hati-hati. Jadi mungkin keluhannya nanti gatal-gatal, mual, muntah, sakit kepala, tekanan darah tinggi. Itu karena banyak minum obatnya atau memang dari lupusnya dari sendiri? lupusnya sendiri. Memang dia paling sering tuh mengincarnya di ginjal gitu ya, Dok, ya? Jadi biasanya begitu kita diagnosis lupus, kita langsung cari komplikasinya, langsung kita foto ronsen untuk jantung, paru-paru, kemudian nanti kita periksa untuk kencingnya, urinnya bagaimana, kemudian fungsi ginjal, fungsi hati, itu udah biasanya. Karena memang itu yang paling beresiko untuk terjadi komplikasi, jadi bisa Komplikasinya. langsung diatasi secepat mungkin begitu, Dok, ya. Kemudian juga pasien yang terkena lupus itu sekitar 30% ada kemungkinan untuk kena penyakit autoimun yang lain-lain. Nah, itu. Mungkin dari mulai tiroid ke adrenal, kemana. Memang dia bisa jalan kemana-mana itu ya kalau sudah penyakit autoimun atau lupus. Sjogren itu juga termasuk. Oke. Nanti kita ngobrol lagi, kita angkat telepon dulu ya, Mbak Wiwi dan juga dokter. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu dengan Ibu siapa di mana nih, Bu? Dengan Ibu Hesti di Bekasi. Ibu Hesti di Bekasi, silakan mau tanya apa nih ke dokter? Atau mau ngobrol sama Mbak Wiwi juga boleh loh. Iya. Selamat siang, Dok. Siang. Iya. Ini, Dok, saya mau tanya. Kan memang saya udah sering dengar tuh penyakit lupus. Gejala-gejala awalnya seperti apa sih? Atau bisa terlihat atau bisa tahu loh ini bahwa ini nanti akan menjadi penyakit lupus, dan bagaimana cara pencegahan dininya sebelum terkena penyakit tersebut. Terima kasih, Dok. Baik, Ibu Hesti usianya berapa, Bu Hesti? 24 tahun. 24 tahun. Ada mungkin genetik atau keluarga yang pernah terkena lupus sebelumnya? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Iya. Dokter, ada lagi yang mau ditanyakan untuk Ibu Hesti? Mungkin keluarga yang lain apa ada autoimun nggak, Bu, ya? Penyakit autoimun yang lain? Oh, kayaknya nggak ada sih, kalau setahu saya belum ada penyakit. Insya Allah mudah-mudahan sih nggak ada penyakit yang terlalu berbahaya. Gitu. Iya. Oke, baik. Sudah cukup, dokter? Iya. Langsung coba dijawab ya, Ibu Hesti Iya, ya. Terima Bu kasih. Hesti. Sudah nelfon. Ibu Hesti masih muda nih usianya. Hesti. Tapi mungkin sudah ingin mewaspadai ya, jangan sampai terkena penyakit. Ada gejala-gejala yang bisa dirasakan Gejala nggak, Dok? awal yang paling sering itu ya seperti yang tadi disebut, kalau kena matahari, butterfly rash, kemudian nyeri sendi yang paling sering, nyeri sendi sama ruam di kulit. Nah, itu kalau kena matahari. Itu ada hubungan dengan sensitivitas kulit nggak, Dok? Atau memang? Iya, fotosensitif. Memang kalau lupus atau autoimun dia jadi lebih sensitif kulitnya ya. Jadi memang nggak boleh kena matahari dikatakan. Oke. Kemudian bisa juga gejala lain, tapi ini yang lebih jarang, biasanya demam. Demam yang tidak diketahui sebabnya. Kemudian sakit kepala, rambut rontok. Nah, itu yang paling sering ya. Oke. Mbak Wiwi merasakan yang tadi disebutkan oleh dokter nggak Semua gejala-gejala? udah. Semuanya udah ya? Iya, rambut rontok udah. Serangan demam yang nggak tahu kenapa tiba-tiba tinggi, dan tingkat peradangannya itu aku pernah sampai 25.800 yang normalnya hanya 3.000. Wah, berapa kali lipat tuh berarti? 8 kali lipat. Iya. Oke. Itu dari usia berapa sudah mulai dirasakan yang demam? Kalau rambut hanya rontok? sekedar sumeng gitu ya, agak-agak anget dikit. Terus nanti dia ditempel di bagian tertentu ya, Dok, dia merasakan anget ya. Nah, itu kan itu biasa gitu. Cuman yang demam-demam tinggi itu baru belakangan ini sih sebenarnya. Baru 1 tahun belakangan ini. Kalau yang rambut rontok, yang nyeri-nyeri sendi itu? Kalau nyeri sendi itu sudah dari pertama, dari awal. Rambut rontok juga. Itu memang sudah mulai dirasakan ya, Iya. memang ada penyakit autoimun. Ada yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit ini tadi, Dok, ditanyakan? Nah, Kalau sudah misalnya ruam-ruam, kita jangan sering berjemur gitu, bisa jadi ya, pencegahan kalau nggak, Dok? mencegahnya paling ya untuk yang matahari itu ya, paling kita kalau keluar tutup jangan sampai kena matahari, kemudian pakai topi, kacamata juga perlu, sama sunblock ya.
Itu memang bisa memperparah ya dok kalau kita panas-panasan Iya. terus lupusnya itu. Iya. Iya, dia langsung lemes. Langsung lemes. Iya. Lemes langsung. Oke. Jadi kadang-kadang orang kalau ngelihat ini kayak kok orangnya sehat ya, Iya. tapi kok dia sakit, kan aneh ya gitu. Jadi memang untuk keluarga-keluarga penderita autoimun itu memang harus lebih mewaspadai ciri-ciri yang seperti itu gitu. Bukannya Dan kadang orang bilang dimengerti ini cari perhatian nih sakit Iya, aja gitu. Enggak ya, memang dia memang begitu. memang dia lemas karena memang lemas. dari kondisi tubuhnya kemudian Iya. ya. Oke. Baik Mbak Hesti, semoga tadi menjawab ya gejala-gejalanya mungkin memang agak samar nih, mungkin tidak begitu bisa dirasakan. Tapi yang penting bisa dikontrol terus sepertinya ya dok ya kesehatannya. Jadi kalau memang ada apa-apa yang ditemukan bisa diketahui lebih awal, bisa diobati secara lebih dini kemudian ya Mbak Hesti ya. Semoga menjawab tadi ya. Baik, dokter tadi kan dokter cerita kalau memang komplikasinya ini bisa ke jantung, bisa ke ginjal dan juga darah tadi ya, hipertensi ya. Kalau tadi kan Mbak Wiwi cerita ini tadi kalau dia sudah pengentalan darah jadi lebih mudah terkena serangan stroke, itu juga salah satu komplikasinya. Salah ya, dok, satu. Jadi itu termasuk dari yang pertama sekali itu yang ke jantung sama pembuluh darah itu stroke jantungnya sendiri, kemudian tekanan darah bisa dari karena jantungnya, bisa juga karena kalau udah kena ke ginjal. Karena memang semua organnya jadi fungsinya jadi menurun kemudian ya. Baik. Sekarang yang sedang dilakukan treatmentnya apa aja nih Mbak Wiwi? Berarti tadi sempat ngobrol ada diabetes juga ternyata ya. Ada diabetes. Sekarang sih lebih memperhatikan makanan ya. Makanan itu kalau untuk orang autoimun itu kan dia tidak boleh yang seperti aku bilang tadi gluten free, dia harus gitu kan. Yang asin banget juga nggak boleh ya. Terus kita memang harus menjaga dietnya kita. Kemudian karena aku punya pengentalan darah, jadi makanan-makanan yang memicu untuk mengentalkan darah itu dihindari seperti Lemak vitamin K. tinggi, semuanya ya. Yang paling menakutkan itu adalah vitamin K sih sebenarnya. Itu ada di mana tuh dokter kalau vitamin K tuh? Ada di makanan kita. Semua makanan, maksudnya jadi yang kalau contoh makanan di sayur, kemudian sayur di juga buah, ada sedikit-sedikit tuh ada vitamin K yang ada. Ada orang yang dia, saya nggak apa-apa nih dengan kacang-kacangan. Tergantung semuanya. Iya tergantung. Tapi kalau di aku itu cepet banget. Jadi kayak kemarin itu udah seneng, rasio INR itu udah naik, udah bagus, udah 2,4 ya kalau nggak salah. Dia kan range dengan penggunaan warfarin itu kan 1,5 sampai 2,5. Udah seneng nih, ternyata udah aman nih, nggak terlalu kental. Terus tiba-tiba ketika terdiagnosa diabetes, nggak tahu dari mana itu hipertensi. Jadi darahnya tinggi terus kan. Kalau orang yang tradisional itu kan minumnya jus ketimun ya Mbak. Jadi ya udah deh daripada minum obat gitu kan, kurang-kurangin obat nih, pikirnya gitu. Terus tahu-taunya setelah periksa jatuh ke kontrol ke dokter itu kok darahnya kental lagi. Jadi dari jus timun ya? aku tuh bingung sama dokternya, kamu makan apa gitu kan. Dok sekarang kan udah makannya udah pakai nasi merah, yang vitamin K dia udah diajarin lah ya yang mana aja yang nggak boleh, yang harus dihindari gitu. Jadi kita berdua tuh mikir ya udah deh Bang Awi, coba ke dokter gizi evaluasi makanan gitu kan. Terus pas perjalanan pulang, aku tuh setengah mati mikir Mbak. Baru keingetan deh ternyata. Ini kenapa apa yang salah ya ini ya? Oh, taunya dari pas aku searching ketimun. Aku minum ketimun itu tiap pagi. Jadi kalau pagi-pagi itu nggak pernah sarapan yang lain, hanya minum jus kemarin itu. Tapi ternyata ada juga manfaat buruk untuk yang lainnya. Iya, Berarti gitu. memang harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Iya, memang harus makan pada sembarangan. akhirnya ya. Kita memang harus bener-bener ngerti gitu loh. Baik. Nanti kita ngobrol lagi ya Mbak Wiwi dan juga dokter. Kita masih punya waktu bagi Anda juga pemirsa yang masih punya pertanyaan, ingin tanya langsung nih, ingin ngobrol langsung bersama dengan kami di sini. Saya undang Anda kembali. Masih bisa menghubungi kami di 0212903244 dan ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_TV disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya tips kesehatan gejala umum lupus. Ini dia. Tips kesehatan gejala umum lupus. Sakit pada sendi atau tulang. Rambut rontok. Bercak merah pada wajah yang berbentuk seperti kupu-kupu. Sering merasa cepat lelah. Sakit kepala.
penurunan berat badan, anemia, demam berkepanjangan, sakit di dada bila menghirup napas panjang. Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai penyakit lupus. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, masih ada kesempatan untuk Anda bisa telepon ke 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Masih ada di sini bersama dengan saya Dr. Yosefiniusi, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata, dan ada juga Mbak Wiwi Yuliana dari Komunitas Autoimun. Baik Mbak Wiwi, ini kan Mbak Wiwi sudah bergabung dengan komunitas autoimun 1 tahun, belum sampai 1 tahun ya, 1,5 tahun nih. Ada suka dukanya bergabung dengan komunitas autoimun selama ini Mbak Wiwi? Sekarang sih kayaknya masih suka ya. Mudah-mudahan dukanya nggak ada ya Mbak. Karena kan tujuannya komunitas kita ini memang mau meningkatkan awareness masyarakat terhadap autoimun gitu kan. Kemudian juga ingin mengedukasi keluarga penderita supaya mereka tuh tahu gitu loh, ketika ada kerabatnya mereka sakit, mereka tuh harus menghadapinya seperti apa. Gitu. Apa sih yang perlu diketahui oleh keluarganya para penyandang autoimun ini? Mereka itu sering sekali yang tadi diberitahukan sebelumnya, suka merasakan kayak orang kelelahan. Jadi orang tuh nggak nyangka nih sakitnya dibuat apa sih. Jadi cuman kayaknya kalau kita nih bercandanya kita di komunitas, iya kita kan baterainya cuma sampai jam 2 misalnya gitu kan ya, lebih cepat lemas. Iya, terus udah gitu secara emosi juga mungkin mereka ya ketika kita sakit itu kan kita memang benar-benar menguras energi positif kita kan ya. Jadi kita nggak bisa berpikir ke arah yang lain, tapi kita malah berpikir fokus ke apa yang kita rasakan gitu. Terus dengan keadaan yang seperti itu, kita masih harus bekerja, masih harus berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Ketika ada orang yang mengerti itu sangat jadi membantu sekali ya. Pada akhirnya. Tapi ketika ada orang yang kira-kira oh kenapa sih kok sakit terus gitu kan, malah menyalahkan penyakitnya itu pasti bikin down sekali pada akhirnya ya. Oke, kita tahan sebentar, kita angkat telepon lagi ya Mbak Wiwi ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang dokter. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Saya Ibu Tuti, Ibu usia Tuti di mana? 80 tahun. Ibu Tuti di mana nih lokasinya? Saya ada di Jakarta, Di Jakarta. daerah Grogol. Oke, silakan mau Saya tanya apa langsung. Tanya dok, saya kok kecapean, kok panas, selalu panas badannya, semua gitu. Ini saya mungkin juga kemarin pergi, terus suka sibuk di rumah. Ini udah 3 hari juga panas. Tapi dari dulu saya memang kalau kecapean, panas badannya, capek. Kalau kecapean apapun, masak atau kecapean pergi, dari dulu muda. Saya tuh sering panas badannya. Tapi panasnya bukan tinggi sampai 40, enggak. Cuma kayak kurang gitu lebih ya? 37 lebih, 8. Tapi yang belakang, sekarang ini saya juga lagi panas. Saya kasih minum obat flu, udah 2 hari kok belum baik. Terus saya pergi dokter, saya dicoba dikasih amoxilin. Sehari 3 kali, ya kira-kira 3 hari atau sampai 5. Pertanyaannya Bu Tuti. Daya tahan saya udah tua turun, atau saya takut ada lupus ini bagaimana caranya kalau saya periksa di lab? Pemeriksaannya seperti apa begitu ya Ibu Lupus Tuti itu ya? bagaimana caranya? Oke, baik. Dokter ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup? Sudah cukup. Cukup ya, langsung coba dijawab ya Ibu Tuti. Terima kasih sudah menelpon. Baik Ibu Tuti, ini usianya 80 tahun nih dok, tiap kecapean katanya suka hangat badannya sekarang tapi panasnya nggak turun-turun. Ini memang sudah karena degeneratif, sudah tua atau memang ada hubungannya dengan penyakit lupus? Kalau mau cek lupus gimana dok ke rumah sakit? Kalau kasusnya Ibu Tuti ini sih sepertinya udah jauh dari lupus ya, karena udah dilihat menopause dari juga ya. usia ya, dilihat dari usia mungkin kalau kecapean dan lain-lain pada usia Bu Tuti mungkin ya memang kurang istirahat. Kemudian tadi dikasih amoxilin sembuh, mungkin ada
infeksi, mungkin ada nyeri tenggorokan atau apa yang begitu dikasih antibiotik dia bisa turun demamnya. Mungkin Gitu. bagi pemirsa lain yang kalau mau periksa lupus tuh ke rumah sakit ceknya Nah, apa sih? kalau untuk pemeriksaan lupus sendiri, jadi dari gejala-gejala yang ada, kita ada kecurigaan, kemudian mungkin ada keturunan dari usianya antara 15 wanita sampai lebih 50. banyak, antara 15 sampai 50 tahun, mungkin yang perlu dicek itu adalah ANA, tes ANA, kemudian antibody, anti DNA, kemudian satu lagi komplement C3 dan C4. Oke, gitu. itu yang harus diperiksa ke dokter ya. Awalnya itu dulu Bisa ya. Nanti langsung konsultasi kalau ke memang dari hasil yang ketiga itu positif, baru nanti seperti yang saya katakan tadi, baru periksa jantung, ginjal, dilihat Mana yang lupusnya ini beresiko ya? organnya yang Mana udah kena bisa yang mana komplikasi. ya. Oke, Seperti baik. itu. Mbak Wiwi, terakhir nih waktunya singkat, ada harapan terkait dengan penyakit autoimun ini, mungkin bagi teman-teman pesan-pesannya ini seperti apa? Sebenarnya sih harapannya cuma satu ya, maksudnya banyak sih Mbak, nggak satu. Cuman kalau biar singkat, kita perlu aware banget ketika misalnya ada kerabat kita yang sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh, kita emang benar-benar harus lihat dan harus ke dokter yang tepat, karena banyak sekali teman-teman tuh yang harus menegakkan diagnosis tuh ke beberapa macam dokter, akhirnya dia kan menghabiskan waktu ya. Jadi terlambat juga penanganannya. Iya, kemudian dengan lingkungan sekitar mungkin mereka harus tahu autoimun ini itu adalah satu penyakit yang bukan mematikan tapi menyakitkan kalau saya bilang, karena itu kita alami itu banyak sekali ya, terus menerus harus bertemu dengan rasa nyeri tiap hari harus kita alami gitu. Minum obat terus, berarti memang dukungan dari keluarga Iya. pada akhirnya menjadi dukungan yang utama pada akhirnya Iya. ya. Baik, sehat terus ya Mbak Wiwi ya. Iya. Terima kasih sudah hadir nih. Sukses juga untuk komunitas autoimunnya. Terima Iya. kasih juga dokter ya. Iya. Kita ketemu lagi nanti di informasi topik dunia sehat berikutnya. Terima kasih dokter dan juga Mbak Wiwi. Baik, terima kasih bagi Anda juga pemirsa Dunia Sehat yang sudah menghubungi kami di sini. Mohon maaf bagi Anda yang sudah menelpon, belum bisa kami angkat. Nanti dicoba lagi di topik berikutnya ya. Tapi kami masih menerima kritik dan saran dari Anda. Anda bisa mengirimkannya melalui SMS di 08898105.000 atau melalui Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, dan bisa juga bergabung di Facebook kami ada di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata, saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di episode Dunia Sehat berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.